Pada episode sebelumnya, harga ini adalah sesuatu yang dia tidak mampu bayar. Oleh karena itu, dia harus berhati-hati dengan semua yang dia lakukan. Sekelompok orang berkumpul di luar kota gurun keesokan harinya. Kebisingan bercampur dan berubah menjadi gelombang besar yang menyebar ke kejauhan. Kelompok Xiao Yan berdiri di belakang. Mereka mengamati ribuan lebih orang yang berkumpul di depan dan tanpa sadar menggelengkan kepala tanpa berkata-kata. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat para ahli berkumpul dalam skala seperti itu. Tak jauh dari depan kelompok besar ini terdapat hutan asli yang dipenuhi aura kuno. Pohon-pohon setinggi 1000 kaki berdiri seperti banyak raksasa. Pepohonan menghalangi sinar matahari. Bahkan cahaya dari langit pun kesulitan menerangi hutan. Sekilas, bagian terdalam dari hutan dipenuhi kegelapan yang menakutkan. Kadang-kadang, beberapa raungan binatang buas keluar dari dalam, menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di dalam hatinya. Orang-orang ini semua telah terpikat oleh pohon kuno Bodhisattva sampai kehilangan akal sehatnya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Wilayah tanah air kuno disebut sebagai tempat terlarang bagi manusia. Bahkan seorang elit Douzun kemungkinan akan mati setelah memasukinya. Namun, banyak dari mereka yang berkumpul di sini hanya memiliki kekuatan Douzong atau bahkan Dou Huang. Jika orang-orang ini memasuki wilayah kuno, masalah apapun yang mereka temui akan membunuh mereka. Mereka akan berubah menjadi pupuk untuk pohon-pohon yang menjulang tinggi. Namun, wilayah gurun kuno ini memang cukup menakutkan, Xiao Yi berkata dengan lembut. Semua orang merasa kecil di bawah pohon raksasa. Seseorang merasa tidak berarti ketika melihat jumlah tahun yang sangat panjang sejak zaman kuno. Wilayah ini dikenal sebagai tempat tertua di benua itu. Xiao Yan mengangguk. Dia menarik matanya yang memindai. Terlalu banyak orang yang hadir. Dia tidak dapat menemukan sosok yang dikenalnya. Setelah menarik pandangannya, keributan mulai menyebar secara bertahap ke kerumunan besar ini. Tampaknya orang-orang ini berencana untuk menyerang. Gemuruh. Ribuan orang lari, menyebabkan tanah bergetar dan bergemuruh. Raungan keras terdengar ketika sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas pergi dengan suara desir, dan dengan cemas menyerbu ke wilayah kuno yang tenang ini. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya saat dia menyaksikan aktivitas menakutkan yang diciptakan orang-orang ini. Dia dengan lembut berkata, kami akan masuk setelah sebagian besar dari mereka masuk. Karena mereka ingin menjadi yang berada di garis depan, kami akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka mau. Trio Xiao Yi tersenyum dan mengangguk setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Kelompok itu duduk di tempat yang sunyi. Mereka menunggu sekitar setengah jam sebelum Xiao Yan akhirnya bangun. Dia melihat ke arah hutan, yang tampak kacau karena banyaknya orang. Baru kemudian dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo bergerak. Semuanya, hati-hati. Jari kaki Xiao Yan menekan tanah setelah kata-katanya terdengar. Dia memimpin saat dia berubah menjadi sosok hitam yang menyerbu menuju hutan kuno dengan kecepatan seperti kilat. Cailin, Xiao Yi, dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Ci! Cahaya di sekitar Xiao Yan tiba-tiba meredup saat dia masuk ke dalam hutan kuno. Gelombang aroma daun busuk menyebar ke segala arah. Sosok Xiao Yan berhenti sejenak setelah memasuki hutan. Dia melirik ke banyak kelompok kecil di jarak yang cukup dekat, tapi dia tidak punya niat untuk berhenti dan mengobrol dengan mereka. Jari-jari kakinya menempel pada dahan pohon, dan sosoknya terus bergerak maju. Kelompok Xiao Yan cukup cepat. Dalam waktu kurang dari 10 menit, mereka sudah maju lebih dari 5 km. Tidak ada kejadian tak terduga sepanjang perjalanan. Meskipun mereka kadang-kadang bertemu dengan satu atau dua binatang buas, binatang-binatang ini akan diserang oleh semua orang secara berkelompok dan diubah menjadi daging cincang. Meski perjalanannya mulus, Xiao Yan akhirnya mengerutkan alisnya. Wilayah tanah air kuno dikenal sebagai tanah terlarang bagi manusia. Tidak mungkin keadaan menjadi sedamai ini. Tempat ini mungkin hanya sebuah tepian, tapi segalanya tidak akan semulus ini. Kehati-hatian perlahan muncul di hati Xiao Yan saat pikiran ini muncul. Kecepatan geraknya ke depan sedikit melambat. Yang dia lakukan hanyalah mengikuti kelompok besar di depannya dari jauh. Dengan orang-orang ini sebagai pengintai, kelompok Xiao Yan akan memiliki cukup waktu untuk bereaksi bahkan jika terjadi sesuatu yang tidak terduga.
Cailin dan yang lainnya memahami pikiran di hati Xiao Yan. Oleh karena itu, mereka juga tetap berhati-hati. Kehati-hatian yang dirasakan oleh kelompok Xiao Yan meningkat saat mereka secara bertahap melakukan perjalanan lebih jauh dari perbatasan wilayah tanah air kuno. Desir. Beberapa sosok melintas di hutan yang remang-remang dan tiba-tiba berhenti di sebuah pohon besar. Kabut beracun telah muncul di sekitar sini, mata cantik Xiao Yi menyapu sekelilingnya. Dia sangat terbiasa dengan kabut racun. Oleh karena itu, dia mendeteksi uap racun saat uap itu muncul. Kelompok Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar peringatannya. Racun di wilayah gurun kuno ini adalah masalah yang sangat menyusahkan. Jika seseorang menghirup terlalu banyak, bahkan seorang elit Douzun pun akan mati karenanya. Konsumsilah pil penolak racun ini. Ini akan membantu melawan racun ini. Xiao Yi tersenyum. Dia membagikan beberapa pil obat merah kepada kelompok Xiao Yan. Dia memang kalah dengan Xiao Yan dalam hal penyempurnaan pil, namun pemahamannya tentang racun sepertinya berada pada tingkat di mana bahkan 10 Xiao Yan pun lebih rendah darinya. Xiao Yan mengangkat bahunya. Dia mengambil pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia baru saja akan berbicara ketika kelompok di depannya tiba-tiba mengeluarkan pekikan yang menyedihkan, menyebabkan kekacauan. Sepertinya mereka telah diracuni, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Uap beracun di tempat ini cukup mematikan. Jika kekuatan seseorang tidak mencukupi, menghirupnya sedikit saja bisa berakibat fatal. Orang-orang ini telah merasakan nasib buruk karena terlalu percaya diri. Ayo bergerak. Xiao Yan berbicara dengan lembut setelah melihat semua orang mengkonsumsi pil penolak racun. Mereka meningkatkan kecepatannya. Dia tidak tega menyelamatkan semua orang yang tidak beruntung itu. Karena mereka telah sampai sejauh ini dan tidak dapat menahan keserakahan di dalam hati mereka, mereka bertanggung jawab atas nasib mereka sendiri. Dengan meningkatnya kecepatan mereka, kabut racun di sekitarnya menjadi lebih tebal. Tangisan menyedihkan yang dikirimkan juga menjadi lebih tajam. Pada akhirnya, fluktuasi douqi yang liar dan ganas terpancar. Kemungkinan besar itu berasal dari beberapa ahli keracunan yang kehilangan akal sehatnya. Kelompok Xiao yang mengerutkan kening saat mereka melewati kabut racun. Fluktuasi douqi yang sangat intens tiba-tiba ditransmisikan dari jarak dekat di depan mereka. Alis Xiao Yan berkedut saat dia merasakan fluktuasi ini. Dia mengurangi kecepatannya, dan tubuhnya muncul di tanah. Dia melihat mayat yang benar-benar hitam di tanah kosong di depannya. Wajah jenazah masih menyimpan rasa takut dan penyesalan. Douzun elit, Xiao Yan menghela nafas pelan. Orang malang ini adalah seorang Douzun yang asli. Tidak disangka bahkan seorang ahli pun tidak mampu menahan racun tersebut. Racun di tempat ini sepertinya sedikit misterius. Seorang elit Douzun mampu melepaskan douqinya dan membungkusnya di sekujur tubuhnya. Racun biasa tidak akan berguna melawan mereka. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi kontemplasi saat dia bergumam. Xiao Yi terkejut saat mendengar ini. Dia segera mengangguk dan mengambil uap beracun di tangannya sebelum menyerapnya ke dalam tubuhnya. Sosok halusnya tiba-tiba bergetar beberapa saat kemudian sementara wajahnya berubah menjadi sangat jelek. Apa masalahnya? Xiao Yan buru-buru bertanya ketika dia melihat ekspresi jelek Xiao Yi. Xiao Yi menghela napas dengan lembut. Dia dengan lembut berkata, ini memang aneh. Ini bukan racun, tapi cacing beracun. Cacing beracun? Xiao Yan terkejut. Matanya menatap kabut racun, tetapi dia tidak menemukan jejak cacing beracun. Cacing beracun ini berukuran sangat kecil. Mereka sangat kecil sehingga tidak terlihat dengan mata telanjang, mereka hanyut di dalam hutan ini. Orang-orang itu telah menyedot ratusan juta cacing kecil yang beracun, kemungkinan besar benda-benda ini juga ada di tubuh Anda. Tubuhku menyembunyikan racun yang sangat mematikan. Mereka akan diracuni sampai mati oleh racun ki saya saat mereka memasuki tubuh saya. Mendesis. Kelompok Xiao yang tanpa sadar menghirup udara dingin ketika mereka mendengar kata-katanya. Tubuh mereka terasa mati rasa. Xiao Yan bereaksi cepat setelah merasa mati rasa sejenak. Api surgawi di dalam tubuhnya tiba-tiba mulai beredar. Itu menyapu setiap bagian tubuhnya, dan suhu tinggi meresap ke dalam pembuluh darahnya. Saat Xiao Yan sedang mengedarkan api surgawinya, suara kicau yang menyebabkan kulit seseorang menjadi mati rasa tiba-tiba terdengar.
Tampaknya cacing beracun yang tak terhitung jumlahnya dibakar sampai mati dalam sekejap. Hal-hal sialan ini. Ekspresi Xiao Yan muram. Dia menjentikan jarinya dan kumpulan abu hitam keluar dari sana. Itu adalah abu dari cacing beracun yang masuk ke tubuhnya. Xiao Yan dengan cepat mengumpulkan sekelompok api surgawi di tangannya setelah mengusir cacing beracun di tubuhnya. Dia kemudian menembakkan api ke Cai Lin, King Lin, dan tetua bernama King Cheng. Suhunya yang tinggi masuk ke tubuh mereka melalui kulit, dan seruan kicau juga keluar dari tubuh mereka, menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Jangan keluar dari radius 50 kaki di sekitarku. Cacing beracun ini dapat mengabaikan Do Uki yang melindungi tubuh seseorang. Mata Xiao Yan dengan hati-hati menyapu sekelilingnya saat dia membuka mulut dan menghela napas. Sekelompok api ungu kecoklatan dengan sedikit warna putih melayang di atas kepalanya saat suhu tinggi yang menakutkan menyebar dan secara kebetulan menutupi area dalam radius 50 kaki di sekitarnya. Kabut racun tampak terkejut ketika suhu tinggi ini menyebar. Ia dengan cepat menjauh dan tidak lagi berani menembus radius 50 kaki di sekitar Xiao Yan. Hanya lapisan kabut racun ini saja yang mampu menghalangi 80% orang. Kawasan gurun kuno ini memang sesuai dengan reputasinya. Xiao Yan menghela napas lega setelah mengusir kabut racun. Jika bukan karena kemampuan Xiao Yi untuk mendeteksi racun, jumlah cacing beracun di tubuh mereka akan meningkat. Begitu jumlah cacing beracun mencapai tingkat yang menakutkan, mereka akan menyebabkan kelompok mereka menderita banyak korban dan luka-luka. Hei, bagaimanapun, hanya ini saja tidak akan bisa menghalangi kita. Xiao Yan mengepalkan tangannya. Matanya membara saat dia melihat ke arah wilayah yang lebih dalam di wilayah tanah air kuno. Kemungkinan besar beberapa ahli dengan kemampuan tersebut telah menyerang. Oleh karena itu, dia juga perlu meningkatkan kecepatannya. Dia pasti akan mendapatkan hati bodhisattva. Jeritan tajam yang menyedihkan terus bergema di seluruh hutan, yang dipenuhi kabut beracun. Jeritan ini menyebabkan hutan tampak sangat menyeramkan. Desir. Suara derasnya angin tiba-tiba muncul di dalam kabut racun yang tebal. Beberapa cahaya dari nyala api secara samar-samar menimbulkan bayangan. Kabut racun di sekitarnya tampak ketakutan ketika gugusan api muncul. Kabut racun menghilang dengan sendirinya, membentuk jalur yang jelas. Sepertinya cacing beracun ini cukup takut pada api surgawi. Xiao Yi memeriksa jalan yang terbentuk di depan mereka. Dia berbicara sambil tersenyum. Cacing paling beracun bersifat yin dan dingin. Api surgawi adalah yang kuat dengan panas alami. Cacing-cacing itu secara alami takut akan hal itu. Xiao Yan tersenyum. Dia menoleh dan melihat ke depan. Wilayah gurun kuno memenuhi reputasinya. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas dalam hatinya sekali lagi. Ini hanya wilayah terluar. Dia tidak tahu hambatan apa yang akan dia temui begitu dia melangkah lebih dalam. Kabut racun perlahan-lahan menipis. Tampaknya kita akan melewati wilayah ini. Cai Lin melihat sekeliling mereka. Itu sedikit lebih jelas dibandingkan sebelumnya, menyebabkan dia membuat pernyataan. Ya, ayo kita percepat. Retretku kali ini telah menunda kita. Beberapa faksi yang lebih besar di dataran tengah mungkin telah memasuki bagian tengah wilayah tanah air kuno. Xiao Yan mengangguk. Jari-jari kakinya menekan tanah, dan tubuhnya melesat seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Beberapa sosok mengikutinya dengan kecepatan seperti kilat. Perasaan Cai Lin benar. Kabut racun di sekitarnya mulai menipis secara bertahap saat kelompok mereka menjelajah lebih dalam. Pada akhirnya, kabut racun benar-benar hilang. Kelompok Xiao Yan melompat ke atas batu besar setelah mereka keluar dari kabut racun. Mata mereka menyapu tanah di depan mereka, hanya untuk melihat aliran gunung yang lebarnya ribuan kaki. Aliran gunung itu sangat dalam, dan kabut beracun masih melekat di dalamnya, menyebabkan seseorang tidak dapat melihat ujungnya. Jika seseorang mengangkat matanya, dia akan melihat barisan pegunungan tak berujung di balik aliran pegunungan ini. Pegunungan ini sangat tinggi, tampak seperti banyak naga besar yang sedang tidur. Aura kuno dan tak terbatas menyebar dari pegunungan, bertahan di daratan. Tempat itu adalah wilayah gurun kuno yang sebenarnya. Hah! Xiao Yan dengan lembut menghela napas saat dia mempelajari pegunungan yang jauh. Matanya agak muram. Samar-samar dia bisa merasakan banyak aura ganas di pegunungan kuno yang tak berujung. Aura ini bahkan menyebabkan Xiao Yan merasakan bahaya.
Binatang buas di gurun ini telah bertahan hidup terisolasi dari dunia. Mereka terus menyebar sejak zaman kuno dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Meskipun kecerdasan mereka tidak dapat dibandingkan dengan binatang ajaib dengan peringkat yang sama karena kekerasan mereka, kekuatan mereka adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan binatang ajaib. Tetua Paviliun Bintang Jatuh, King Cheng, dengan lembut menghela nafas di samping Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah manik berisi warna zamrud muncul di telapak tangannya. Itu adalah benih bodhisattva yang diendapkan dari air liur transformasi tubuh bodhisattva sejak saat itu. Wilayah gurun kuno ini sangat luas. Tidak mudah menemukan lokasi pohon kuno bodhisattva. Selain itu, ada banyak sekali binatang buas yang hadir. Dengan susunan pemain mereka, kemungkinan besar mereka akan mengalami nasib buruk jika mereka menyerang secara acak. Xiao Yan memegang benih bodhisattva di tangannya. Dia menutup matanya dan dengan hati-hati merasakan aktivitas di dalam benih bodhisattva. Ini berlanjut beberapa saat sebelum dia perlahan membuka matanya. Dia memandang ke arah barat laut sambil berkata dengan lembut, tempat ini mungkin terlalu jauh dari pohon kuno bodhisattva. Saya tidak dapat mendeteksi lokasi tepatnya. Namun, dari sedikit informasi yang disampaikan dari benih bodhisattva, seharusnya mengarah ke sana. Ayo pergi. Xiao Yan mengembalikan benih bodhisattva. Dia tidak tinggal lebih lama lagi saat dia menekan jari kakinya ke batu besar. Tubuhnya terangkat seperti burung besar. Setelah itu, dia melangkah melewati udara kosong dan dengan cepat bergegas ke sisi lain aliran gunung. Kelompok Cailin mengikuti di belakangnya. Celah 1000 kaki ini mungkin tampak luas, namun dengan kecepatan kelompok Xiao Yan, mereka muncul di sisi lain dalam sekejap mata. Namun, mereka baru saja mencapai sisi lain ketika beberapa raungan binatang tiba-tiba terdengar dari tanah, dan beberapa sosok hitam membawa bau busuk yang memuakkan saat mereka menerkam ke arah Xiao Yan di udara dengan kecepatan seperti kilat. Hati-hati! Serangan diam-diam yang tiba-tiba ini menyebabkan Cailin dan yang lainnya merasa sedikit terkejut. Mereka buru-buru mengeluarkan peringatan. Bang-bang! Langkah kaki Xiao Yan terhenti. Tidak ada perubahan pada ekspresinya. Dia melambaikan lengan bajunya dan angin yang menakutkan menyapu, menabrak bayangan hitam. Sepasang binatang buas berbentuk macan tutul bermata merah berwarna hitam jatuh dari langit di tengah suara rengekan. Sepertinya ada banyak binatang buas di wilayah ini. Kita tidak bisa terbang. Jika tidak, kami akan menarik perhatian beberapa orang yang telah masuk dan juga binatang buas yang menyusahkan itu. Cailin sedikit mengernyit dan berkomentar. Iya. Xiao Yan mengangguk. Binatang buas di tempat ini mungkin tidak terlalu kuat, tapi begitu mereka menjelajah lebih jauh, binatang buas di dalamnya akan menjadi lebih sulit untuk dihadapi. Makanya, dia tidak keberatan dan langsung mendarat di tanah. Astaga! Beberapa suara hembusan angin terdengar dari belakang setelah kelompok Xiao Yan mendarat. Beberapa sosok dengan cepat tiba. Mereka tetap di udara dan dengan hati-hati melihat kelompok Xiao Yan. Mata Xiao Yan juga menatap beberapa sosok itu. Orang-orang ini semuanya telah mencapai kelas Douzun. Namun, hal yang mengejutkan Xiao Yan adalah orang-orang ini mampu melewati kabut racun. Ayo pergi. Xiao Yan tidak terlalu fokus pada orang-orang ini, dia juga tidak berniat mengobrol atau bepergian bersama mereka. Tujuan semua orang di tempat ini adalah pohon kuno bodhisattva. Bahkan jika mereka bekerja sama, mereka tidak akan bisa benar-benar membentuk aliansi. Kelompok yang terus-menerus menebak-nebak satu sama lain bukanlah sesuatu yang dibutuhkan Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan jari-jari kakinya menekan tanah saat tubuhnya dengan lembut melayang ke kejauhan. Cailin dan yang lainnya segera mengikuti. Beberapa sosok yang baru tiba mengerutkan kening ketika mereka melihat kelompok Xiao Yan lepas landas. Namun, mereka tidak melakukan apapun. Mereka dapat merasakan bahwa kelompok Xiao Yan lebih kuat dari mereka, dan tindakan Xiao Yan dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak ingin terlibat dengan mereka. Karena kasusnya seperti ini, mereka hanya dapat mengubah arah dan melanjutkan perjalanan. Raungan binatang buas yang panjang dan keras, yang datang dari dalam wilayah kuno, terus bergema di langit. Bang! Pilar Douki yang ganas tiba-tiba melesat keluar dari hutan. Setelah itu, ia bertabrakan dengan tubuh binatang buas besar dengan kejam.
Racun kuat di pilar itu segera melenyapkan kekuatan hidup di dalam tubuh binatang buas itu. Sebelum binatang itu mengeluarkan suara gemuruh dari tenggorokannya, tubuh besarnya roboh dan mengguncang pegunungan. Beberapa sosok perlahan keluar dari hutan ketika binatang buas besar ini jatuh. Mereka adalah kelompok Xiaoyan, yang telah memasuki wilayah tanah air kuno. Untungnya, kemampuan binatang buas ini untuk melawan racun tidak berada pada tingkat yang tidak bisa diatasi. Xiao Yi memandangi tubuh binatang buas yang benar-benar menghitam itu sambil berbicara dengan lembut. Mari kita istirahat sebentar dan menunggu penatua King Cheng kembali dari kepanduan. Xiaoyan melihat ke kejauhan. Meskipun mereka memilih untuk menghindari binatang buas selama perjalanan, mereka tidak dapat sepenuhnya menghindari pertempuran semacam itu. Daya tarik pohon kuno Bodhisattva terlalu besar. Bahkan klan kuno itu tidak akan mudah menyerah, apalagi faksi besar lainnya. Namun, kami belum menemukan kelompok-kelompok itu dari faksi besar. Xiao Yi duduk di atas batu di sampingnya sambil berkata, berdasarkan kekuatan dan kecepatan mereka, kemungkinan kemajuan mereka saat ini jauh lebih besar. Lebih cepat dari kita. Xiao Yan sedikit mengangguk, tapi dia tidak terburu-buru. Jika begitu mudahnya mendapatkan harta karun seperti pohon kuno Bodhisattva, itu akan sangat mempermalukan namanya. Meskipun ada banyak faksi yang terlibat dalam pencarian, tidak mungkin untuk mendekati pohon kuno Bodhisattva dalam waktu sesingkat itu. Astaga! Suara deras angin tiba-tiba ditransmisikan dari depan Xiao Yan saat dia merenung di dalam hatinya. Sesosok orang tua dengan cepat muncul di depan kelompok Xiao Yan. Sosok ini adalah penatua King Cheng, yang pergi mencari sesuatu sebelumnya. Penatua King Cheng, bagaimana kabarnya? Xiao Yan mengangkat kepalanya dan bertanya kapan dia melihat penatua King Cheng kembali. Tidak ada yang terlalu berbahaya di depan kami, tapi saya bertemu dengan sekelompok orang. Saya diam-diam mengamati mereka. Tampaknya mereka berasal dari sekte langit yang mendalam. Jawab penatua King Cheng. Sekelompok dari sekte langit yang mendalam. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat mendengar nama ini. Tak disangka, faksi pertama yang dia temui setelah memasuki wilayah kuno adalah sekte langit yang mendalam, yang membuatnya merasa tidak enak. Dia mempunyai perbedaan pendapat yang besar dengan mereka. Konflik kemungkinan besar akan terjadi jika dia bertemu mereka. Saya mendengar mereka berbicara saat saya mengamati mereka dengan tenang. Oh! Xiao Yan mengangkat alisnya. Matanya tertuju pada penatua King Cheng. Sepertinya ada kelompok dari faksi lain di depan mereka. Mereka berencana untuk diam-diam menghabisi kelompok ini. Penatua King Cheng tertawa. Tidak perlu terlibat. Biarkan mereka saling menggigit. Kami akan menempuh jalan kami sendiri. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini sungguh tidak bisa tetap damai. Mereka masih memikirkan cara untuk menyakiti orang lain pada saat seperti itu, tapi dia baru saja bangun ketika dia tiba-tiba bertanya, kelompok di depan dari faksi mana? Sepertinya mereka berasal dari sekte bunga. Penatua King Cheng berpikir sejenak dan menjawab. Sekte bunga. Tubuh Xiao yang tiba-tiba terdiam ketika dia bangun. Matanya berangsur-angsur menjadi suram. Karena sekte bunga ada di sini, dia bertanya-tanya apakah Yun Yun ada di antara mereka. Jika dia hadir, mustahil baginya untuk berdiri di samping dan tidak melakukan apapun. Hal-hal sialan ini. Kepala Pavilion Junior, apa rencanamu? Penatua King Cheng ragu-ragu sejenak sebelum bertanya kapan dia melihat wajah Xiao yang tiba-tiba menjadi suram. Serang, hancurkan sekte langit yang mendalam. Xiao Yan perlahan berdiri. Suara samarnya mengandung niat membunuh yang sedingin es. Dia belum menyelesaikan masalah sejak terakhir kali dia disergap. Setelah bertemu mereka kali ini, dia tidak bisa membiarkan mereka pergi bagaimanapun caranya. Dengan kecepatan seperti kilat, beberapa sosok melesat di udara di atas pegunungan yang dipenuhi aura kuno. Ada juga jejak kesengsaraan yang samar-samar muncul. Guru, orang-orang itu pasti telah mengunci kita. Sosok cantik menempel dengan lembut ke dahan pohon. Sosok itu bergegas keluar saat mata cantiknya melirik ke belakang. Ekspresi khawatir memenuhi mata itu. Dia menoleh dan memperlihatkan wajah cantik yang familiar. Yang mengejutkan, dia adalah Nalan Yanran. Kemungkinan besar tidak ada orang lain selain Yun Yun yang akan dipanggil sebagai guru oleh Nalan Yanran.
Jika seseorang menoleh ke samping, ada seorang wanita berpakaian putih di samping Nalan Yanran. Gaun wanita itu berkibar tertiup angin saat dia terbang. Dia memancarkan penampilan mulia yang sulit digambarkan. Wajahnya yang murni membuat pegunungan menjadi lebih indah. Siapa lagi yang memiliki penampilan ini selain Yun Yun, yang telah menjadi kepala sekte bunga? Bajingan dari sekte langit yang mendalam ini benar-benar melancarkan serangan diam-diam saat kami bertarung dengan binatang buas, menyebabkan penatua King Hua mati secara menyedihkan di hadapan binatang buas itu. Begitu kita kembali, kita perlu mengumpulkan kekuatan penuh sekte kita untuk bertarung sampai mati dengan sekte langit yang mendalam. Seorang wanita tua yang tampak agak pucat di belakang Yun Yun berteriak dengan marah. Bekas darah masih tertinggal di sudut mulutnya. Jelas sekali, dia pernah mengalami pertempuran besar. Kita tidak boleh melepaskan ini. Beberapa tetua sekte bunga lainnya berteriak dengan marah ketika mereka mendengar kata-katanya. Sesepuh, sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Sekte langit yang mendalam sedang mengejar kita. Jelas sekali mereka bermaksud memaksa kita semua untuk tetap di sini selamanya. Bagaimana kita akan terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan mereka jika kita tidak bisa lepas dari bencana ini? Yun Yun menggelengkan kepalanya saat dia bertanya. Saat ini dia sudah terbiasa dengan statusnya sebagai kepala sekte bunga. Kata-katanya mengandung prestise tertentu. Selain itu, dia telah sepenuhnya menyempurnakan Do Uki yang ditinggalkan Nenek Hua dengan bantuan Xiao Yan. Kekuatan sebenarnya telah mencapai bintang ke-8 dari level Do Uzun. Oleh karena itu, para tetua di belakangnya tidak berani membantah kata-katanya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menghela nafas dan mengangguk. Yun Yun hanya menoleh setelah mendengar tetua sekte bunga terdiam. Namun, dia sedikit mengernyitkan alisnya. Beberapa tetua agung dari sekte bunga mereka saat ini sedang dalam retret yang dalam. Oleh karena itu, hanya penatua Do Uzun bintang 9 yang hadir dalam kelompok mereka, namun penatua ini telah meninggal karena serangan gabungan dari sekte langit yang mendalam dan binatang buas itu. Kekuatan kelompok mereka telah menurun, membuat mereka dikejar oleh sekte langit yang mendalam hingga berada dalam keadaan yang menyedihkan. Guru, ada 2 Do Uzun bintang 9 di sisi sekte langit yang mendalam. Terlebih lagi, mereka kemungkinan besar akan segera menyusul, mengingat kecepatan mereka. Nalan Yanran menatap Yun Yun dan berbisik. Yun Yun sedikit memiringkan kepalanya. Tangannya menepuk bahu Nalan Yanran dan berkata, jika saatnya tiba, guru akan melawan dan membiarkanmu melarikan diri. Jangan pedulikan hal lain. Yang paling penting adalah melarikan diri hidup-hidup. Bagaimana dengan guru? Nalan Yanran tanpa sadar berteriak setelah mendengar perintah Yun Yun. Menjadi kepala sekte dari sekte bunga, pada akhirnya aku akan bertarung. Yun Yun menggelengkan kepalanya sedikit. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan tubuhnya tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, dia meraih Nalan Yanran di sampingnya dan tiba-tiba menariknya kembali. Bang! Angin kencang tiba-tiba bertiup dari depannya saat Yun Yun mundur. Angin kencang mengubah pohon besar tempat mereka berdua berdiri tadi menjadi debu. Ceka-ceka, ketua sekte Yun Yun, kalian semua tidak akan bisa melarikan diri. Mengapa kamu masih dengan keras kepala menolak? Selain itu, merupakan berkah bagi Anda jika wakil ketua sekte kami mengingini Anda. Pada saat itu, Anda, guru dan murid, dapat berbagi suami dan menjadi cerita yang hebat. Tawa aneh yang memekakan telinga segera menyusul setelah angin bertiup kencang. Hal ini menyebabkan ekspresi Yun Yun dan Nalan Yanran menjadi sedikit jelek. Yang tak tahu malu. Nalan Yanran mengertakkan gigi dan berteriak dengan marah. Orang tua ini menyukai bentuk sapaan seperti ini. Sesosok hitam muncul dalam sekejap di dahan pohon di depan mereka. Sosok itu sangat tinggi tapi kurus. Dia tampak seperti lelaki tua bambu berpakaian hitam. Dia mengangkat kepalanya dan anehnya menertawakan Nalan Yanran. Swos. Suara hembusan angin yang tergesa-gesa juga bergema di belakang kelompok Yun Yun saat lelaki tua ini muncul untuk menghalangi mereka. Segera, 10 lebih sosok dengan cepat melangkah di udara dan bergegas. Akhirnya, mereka muncul di sebidang tanah kosong di belakang kelompok Yun Yun. Haha, ketua sekte Yun Yun. Kepala suku ini telah mengatakan bahwa kalian semua tidak akan bisa melarikan diri. Lebih dari 10 sosok perlahan melangkah maju. Pria parubaya yang memimpin mereka berkulit pucat.
Dia mengenakan jubah ungu besar sementara matanya menatap Yun Yun dan Nalan Yanran di jarak yang cukup dekat. Lidahnya tanpa sadar menjilat bibirnya. Pasangan guru dan murid yang begitu cantik sungguh langka. Jika dia bisa menjadikan mereka sebagai domain eksklusifnya, kemungkinan besar dia akan membuat iri banyak orang, terutama ketika gurunya juga merupakan ketua sekte dari sekte bunga. Liu Chang, apakah kamu berencana memulai perang besar antara sekte bunga dan sekte langit yang mendalam? Wajah Yun Yun gelap saat dia berteriak dengan dingin. Saya sebenarnya tidak ingin melakukan itu. Beberapa orang tua yang tidak mau mati yang sedang mundur di dalam sekte bunga memang cukup merepotkan untuk dihadapi. Haha, tapi itu tidak masalah. Aku akan membunuh sisanya dan memenjarakan kalian berdua di sekte langit yang mendalam. Mereka tidak akan tahu apa-apa. Pria parubaya itu, yang dipanggil Liu Chang, menjawab sambil tersenyum. Hehe, wakil ketua, tolong cepat serang. Kalau tidak, situasinya mungkin berubah jika kita menundanya. Ada banyak binatang buas di wilayah gurun kuno ini. Penderitaan kerugian tidak bisa dihindari jika kita ketahuan. Seorang pria yang membawa kipas ungu di belakang Liu Chang tersenyum ketika berbicara. Dari penampilannya, dia adalah Yao Hua Lianjun, yang saat itu berusaha membunuh Xiao Yan. Tidak disangka orang ini seberuntung itu. Dia mampu bertahan meski terkena pukulan Hei King. Ah, Yao Hua benar. Sebaiknya jangan menunggu terlalu lama. Seorang lelaki tua berwajah teduh di samping Yao Hua Lianjun tertawa sinis. Liu Chang tersenyum tipis dan mengangguk ketika mendengar kata-kata ini. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan dengan acuh tak acuh memerintahkan, kalau begitu, ayo serang. Bunuh semua orang selain Yun Yun dan muridnya. Dipahami. Semua ahli dari sekte langit yang mendalam menjawab setelah mendengar perintah Liu Chang. Tubuh mereka segera bergerak bersama dan mengepung semua orang dari sekte bunga. Gelombang demi gelombang douki yang agung perlahan-lahan meletus dari tubuh mereka. Yanran, saya akan membuka jalan. Kamu harus segera pergi. Yun Yun dengan lembut menghela napas dan berbicara setelah melihat mereka dikepung. Guru, Nalan Yanran menggigit bibir merah bawahnya dengan erat. Tangannya dengan erat memegang pedang panjang. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika guru jatuh ke tangan mereka, tidak ada gunanya hidup. Aku lebih baik mati saja. Anak kecil. Yun Yun tidak berdaya saat mendengar Nalan Yanran keras kepala. Dia sadar bahwa Nalan Yanran siap mati. Jika keadaan menjadi buruk, kemungkinan besar pasangan guru dan murid ini akan tetap tinggal di tempat ini selamanya. Serang! Tangisan dingin tiba-tiba terdengar sementara Yun Yun diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Para ahli dari sekte langit mendalam di sekitar mereka, yang menunggu dengan penuh semangat, tertawa aneh. Mereka menyerang kelompok sekte bunga dengan kecepatan seperti kilat saat douki yang kuat meletus. Bang! Para tetua sekte bunga itu mengungkapkan beberapa ekspresi hijau marah ketika mereka dikepung dan diserang oleh para ahli dari sekte langit yang mendalam. Mereka melepaskan douki dan menyerang ke depan tanpa menyerah, namun tubuh mereka dipenuhi luka. Selain itu, mereka telah melarikan diri selama beberapa hari ini. Kondisi mereka secara alami lebih rendah daripada kondisi dari sekte langit yang mendalam. Oleh karena itu, mereka dirugikan setelah pertukaran pertama. Ledakan! Yun Yun melambaikan tangannya. Douki yang besar dan kuat meletus dan menyerang ahli dari sekte langit yang mendalam sampai dia memuntahkan darah dan mundur. Segera setelah dua ahli lainnya menyerang, menyebabkan dia tidak punya pilihan selain menemui mereka dalam pertempuran. Hehe, Ketua Sekte Yun Yun, sepertinya kamu masih akan berada di tangan kami kali ini. Anda dapat yakin bahwa saya pasti akan menjaga Anda dengan baik ketika saatnya tiba. Yao Hua Liangjun buru-buru menghindari serangan Yun Yun sambil tertawa dingin. Wajah Yun Yun sedingin es. Douki di dalam tubuhnya distimulasi hingga batasnya. Angin palem bersiul dan menutupi sekelilingnya. Dalam sekejap, bahkan kekuatan gabungan dari 4 douzun dari sekte langit yang mendalam tidak mampu mematahkan pertahanannya. Bang! Saat Yun Yun melakukan yang terbaik untuk bertarung, suara teredam tiba-tiba terdengar dari sampingnya. Sosok cantik terbang mundur saat seteguk darah segar dimuntahkan. Yanran! Ekspresi Yun Yun berubah drastis saat melihat sosok ini. Dia meringkuk tangannya dan angin bertiup kencang. Itu melilit tubuh terbang Nalan Yanran.
Hehe, seseorang tidak boleh terganggu saat melawan orang lain. Dua sosok misterius tiba-tiba muncul di belakang Yun Yun saat dia menyelamatkan Nalan Yanran. Angin palem yang kuat menghantam bahu Yun Yun tanpa ampun. Gu! Serangan mendadak itu menyebabkan Yun Yun mengeluarkan seteguk darah segar. Tubuhnya terlempar ke belakang dan bertabrakan dengan batu besar. Erangan teredam lainnya keluar dari tenggorokannya. Ketua Sekte Yun Yun, setelah kamu diajari dengan baik oleh wakil ketua, aku akan membawa kekasih kecilmu itu untuk menemuimu. Yao Hua Liangjun mengungkapkan senyuman cabul di wajahnya. Dia perlahan berjalan menuju Yun Yun. Kipas logamnya memukul perut bagian bawah Yun Yun dengan cara yang sangat kejam. Yun Yun mengatupkan giginya saat melihat Yao Hua Liangjun diserang. Dia melepaskan douki dari tubuhnya untuk bertemu dengannya dalam pertarungan, tapi dia baru saja akan bertindak ketika suara membelah angin seperti guntur tiba-tiba dipancarkan dari langit dan cahaya keemasan yang menyilaukan meletus. Sosok emas raksasa tiba-tiba mendarat di hadapannya. Tinju besarnya tiba-tiba diayunkan dan menghantam tubuh Yao Hua Liangjun dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatannya yang menakutkan mengubah Yao Hua Liangjun yang berwajah terkejut menjadi daging cincang hanya dengan sebuah pukulan. Rasa terkejut muncul di wajah para ahli dari Sekte Langit Mendalam di sampingnya ketika mereka tiba-tiba melihat Yao Hua Liangjun berubah menjadi daging cincang. Mata mereka ngeri saat menatap sosok emas yang sangat besar itu. Tubuh mereka dengan cepat mundur. Anjing-anjing dari Sekte Langit yang Mendalam masih tidak disukai seperti biasanya. Suara gemuruh rendah dari sosok manusia emas, yang tingginya puluhan kaki, perlahan terdengar setelah menghancurkan Yao Hua Liangjun dengan sebuah pukulan. Ekspresi Liu Chang berangsur-angsur berubah suram setelah mendengar suara rendah dan dalam dari sosok manusia emas itu. Pakar, bolehkah saya tahu siapa Anda? Ini adalah masalah antara Sekte Langit yang Mendalam dan Sekte Bunga. Apakah Anda benar-benar berniat melakukan intervensi? Mata Liu Chang gelap dan pekat saat dia menatap raksasa emas yang berdiri di depan Yun Yun. Dia bertanya dengan suara yang dalam. Douki dalam tubuh Liu Chang diam-diam diedarkan saat dia berbicara. Sekali pandang, terlihat jelas bahwa orang ini datang dengan niat buruk. Dia harus berhati-hati. Sosok manusia emas setinggi 70 kaki itu hanya menertawakan Liu Chang. Sosok itu bahkan tidak memberikan jawaban pada Liu Chang. Kaki raksasa itu dengan kejam menendang mayat Yao Hua Liangjun di depannya. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan tubuh Yao Hua Liangjun menembak dengan kejam ke arah Liu Chang seperti bola meriam. Kamu mencari kematian. Ekspresi Liu Chang menjadi suram saat melihat sosok emas itu menyerang. Tangannya meraih ruang di depannya. Mayat Yao Hua Liangjun mengeluarkan ledakan dan meledak menjadi kumpulan kabut berdarah. Hari ini, ketua ini akan melihat dari mana asalmu karena kamu berani ikut campur dalam urusan Sekte Langit yang Mendalam. Kaki Liu Chang menginjak tanah. Tubuhnya yang seperti hantu bersinar, dan dia muncul di atas kepala raksasa emas itu. Dia mengepalkan tinjunya dan berteriak dengan suara buas, tinju naga neraka hebat. Mengaum. Douki segera keluar dari tubuhnya ke segala arah saat tangisan Liu Chang terdengar. Ia dengan cepat berkumpul dan membentuk naga hitam besar. Naga itu tampak nyata. Hal itu disertai dengan momentum yang mengejutkan saat ia mengeluarkan suara gemuruh dan merobek udara, menciptakan angin yang menakutkan saat ia dengan kejam menuju raksasa emas itu. Raksasa emas itu perlahan mengangkat kepalanya saat menghadapi serangan ganas Liu Chang. Dia memperlihatkan sepasang mata emas yang dingin dan acuh tak acuh. Tinjunya, yang tampaknya terbuat dari emas, mengepal. Setelah itu, sebuah pukulan dilempar tanpa tindakan mewah apapun. Sebuah pukulan dilemparkan ke depan dan ruang di depannya tiba-tiba runtuh, memperlihatkan banyak retakan hitam di ruang itu sendiri. Bang! Tinju emas itu melintas dan bertabrakan dengan naga hitam besar itu. Kekuatan mengerikan tercurah seperti air banjir saat bersentuhan. Jeritan menyedihkan terdengar saat naga hitam besar itu dihamburkan dengan paksa. Angin sisa itu menembus ruang angkasa dan menghantam Liu Chang dengan keras, yang ekspresinya telah berubah. Bam! Tubuh Liu Chang buru-buru mundur setelah merasakan kekuatan menakutkan menuju ke arahnya, tapi kekuatan itu terlalu menakutkan. Ledakan udara rendah dan dalam meledak di tubuh Liu Chang sebelum kekuatan itu menyerang. Boom! Ledakan udara yang tiba-tiba ini menghempaskan Liu Chang hingga ia terbang mundur. Dia mendarat di batu setinggi 100 kaki.
Kekuatan sisa yang menakutkan langsung menyebabkan batu besar itu mengeluarkan suara retakan, menutupinya dengan retakan yang padat. Akhirnya berubah menjadi debu batu di tengah suara yang dalam. Kejutan segera terungkap di mata para ahli di sekitarnya dari sekte langit yang mendalam ketika mereka melihat bahwa Liu Chang bahkan tidak dapat menerima satu pukulan pun dari raksasa emas misterius itu. Mereka jelas menyadari kekuatan Liu Chang. Meskipun alasan Liu Chang dapat mencapai posisinya saat ini sebagai wakil kepala sekte langit yang mendalam tidak sepenuhnya didasarkan pada prestasi, dia memiliki kekuatan yang berada di puncak kelas Douzun. Tak satu pun dari mereka akan membayangkan bahwa orang dengan kekuatan puncak Douzun ini tidak mampu bertahan bahkan satu pertukaran pun di tangan raksasa emas. Siapa orang ini? Apakah dia benar-benar menakutkan? Sebuah kerlipan dengan cepat melintas di mata para ahli dari sekte langit yang mendalam. Dengan mampu mengirim Liu Chang, yang kekuatannya berada di puncak kelas Douzun, terbang dengan sebuah pukulan, itu berarti bahwa kekuatan orang ini, setidaknya, telah mencapai 2 perubahan atau 3 perubahan puncak Douzun. Bajingan! Penatua Qiu dan yang lainnya, serang bersama dengan kepala suku ini. Liu Chang dengan susah payah berjuang untuk bangkit dari debu batu saat ini. Dia menghapus bekas darah di sudut mulutnya dan meraung dengan marah. Penatua kurus berjubah hitam seperti bambu, yang pertama menyerang, tampak berbeda ketika dia mendengar suara gemuruh. Dia hanya bisa mengatupkan giginya dan mengangguk dengan ekspresi gelap di wajahnya. Ada begitu banyak orang di pihak mereka. Jika mereka menyerang bersama-sama, orang ini tidak akan bisa unggul meskipun dia memiliki kekuatan Douzun puncak 3 perubahan. Mengaum. Para ahli yang tersisa dari sekte langit yang mendalam hanya bisa menekan rasa takut di dalam hati mereka saat menghadapi auman Liu Chang. Dou Qi keluar dari tubuh mereka pada saat yang bersamaan. Setelah itu, banyak serangan Dou Qi yang sangat kuat merobek ruang dan meledak secara eksplosif. Lebih dari 10 elit Douzun menyerang bersama. Kekuatan mereka relatif menakutkan dan akibatnya ruang tampak bergetar. Hati-hati! Ekspresi Yun Yun berubah saat dia melihat kelompok Liu Chang menyerang di saat yang bersamaan. Dia buru-buru berteriak. Hah! Raksasa emas itu mendengus dingin saat menghadapi serangan gabungan kelompok Liu Chang. Dia maju bukannya mundur, mengambil beberapa langkah yang menyebabkan tanah bergetar. Cahaya keemasan terang muncul dari tubuhnya. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti patung logam yang marah. Tanpa menggunakan keterampilan Dou, setiap bagian dari raksasa emas itu mengandung kekuatan menakutkan yang tidak bisa dihancurkan. Sebuah pukulan dilemparkan dan ruang hancur. Banyak garis hitam yang terus menyebar. Bang! Tinju emas raksasa terlempar, dan semua keterampilan Dou pada dasarnya meledak saat ini. Badai yang menakutkan menembus ruang angkasa. Akhirnya, itu dituangkan ke dalam tubuh para ahli sekte langit yang mendalam. Grup! Dengan kekuatan yang menakutkan, semua orang selain Liu Chang dan tetua berjubah hitam setipis bambu memuntahkan seteguk darah segar dalam sekejap. Tubuh mereka seperti bola meriam terbang yang bergesekan dengan tanah dan terbang dengan keras sejauh ribuan kaki. Wajah Liu Chang akhirnya menunjukkan ekspresi ketakutan ketika dia melihat para ahli dari sekte langit yang mendalam tak sadarkan diri. Tidak ada yang tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Meskipun begitu banyak orang yang bergandengan tangan, mereka tidak dapat melukai iblis emas itu. Siapa sebenarnya kamu? Kita bisa membicarakan semuanya dengan baik. Liu Chang melihat mata emas dingin dan acuh tak acuh yang tiba-tiba berbalik ke arahnya. Rasa dingin langsung terasa di hatinya saat dia buru-buru berbicara. Bang! Raksasa emas itu mengabaikan kata-kata Liu Chang dan mengambil langkah maju yang besar. Dia maju selangkah demi selangkah, dan bayangan besar menutupi daratan, tampak seperti dewa kematian yang turun. Kabur! Liu Chang mengerti bahwa raksasa emas tidak mungkin melepaskannya. Dia merasakan hasrat membunuh yang dilontarkan raksasa emas itu padanya. Dia tegas saat kakinya menginjak tanah dengan keras. Sosoknya bergegas kembali dengan kecepatan seperti kilat. Bajingan! Setelah kepala suku ini memastikan identitasmu, aku pasti akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Keganasan muncul di mata Liu Chang saat dia melarikan diri dengan liar. Dia telah menikmati banyak perhatian kemanapun dia pergi sejak menjadi wakil kepala sekte dari sekte langit yang mendalam. Kapan dia pernah berada dalam kondisi yang begitu menyedihkan?
Sementara Liu Chang terus memikirkan pikiran jahat di dalam hatinya, sebuah cahaya tiba-tiba berkedip di langit. Cahaya keemasan menyilaukan melintas di sudut matanya, menyebabkan kulit kepalanya tiba-tiba pecah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya saat raksasa emas itu tanpa sadar muncul. Kenapa dia begitu cepat? Ketidakpercayaan melintas di hati Liu Chang ketika dia melihat raksasa emas muncul di belakangnya. Perasaan ini baru saja muncul ketika tinju logam raksasa emas itu dengan kejam menghantam punggungnya dengan kekuatan yang menakutkan. Gu! Pertahanan Douki di tubuh Liu Chang sama sekali tidak berguna saat ini. Kekuatan menakutkan mengalir ke tubuhnya seperti air banjir. Dalam sekejap, kekuatan tersebut menghancurkan organ dalam dan bahkan tulangnya menjadi debu. Gu! Seteguk darah segar yang berisi beberapa organ dalam yang hancur keluar dari mulut Liu Chang. Ekspresi ganas dan keji dari sebelumnya masih terlihat di wajahnya, tapi kehidupan dengan cepat memudar dari matanya. Bahkan setelah dia meninggal, dia tidak dapat memahami mengapa raksasa emas misterius ini akan membunuh mereka dengan cara yang begitu gila saat raksasa itu muncul. Dia hanya mengejar kelompok Yun Yun. Raksasa emas itu tiba-tiba mendarat di depan tatapan terkejut Yun Yun dan tetua sekte bunga setelah Liu Chang terbunuh hanya dengan sebuah pukulan. Setelah itu, mata emas yang dingin dan acuh tak acuh itu memandang ke langit utara. Orang berjubah hitam seperti bambu itu telah melarikan diri ke arah itu. Desir. Suara deru angin tiba-tiba muncul saat raksasa emas itu sedang memandangi sepetak langit itu. Sesosok hitam segera melesat dan menghantam tanah. Itu adalah tetua sekte langit yang mendalam yang telah melarikan diri sebelumnya. Beberapa sosok hitam lainnya bergegas mendekat di belakang sosok ini. Mereka muncul di tanah kosong. Kamu adalah Ratu Medusa. Yun Yun melihat sekelompok orang yang muncul. Matanya tiba-tiba terfokus pada seorang wanita yang sangat keren dan cantik. Kejutan segera muncul di wajahnya saat dia berteriak tak percaya. Kepala sekte Yunlan, Yun Yun. Alis Cailin sedikit berkerut saat dia melihat Yun Yun. Matanya yang cantik beralih ke raksasa emas itu dan dengusan lembut keluar dari lubang hidungnya. Tidak heran orang ini bergegas dengan cemas dan marah saat dia mendengar bahwa sekte bunga sedang dalam masalah. Itu karena Yun Yun hadir. Yun Yun sedikit terkejut saat melihat Cailin menoleh. Dia sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Matanya yang terkejut tertuju pada raksasa emas itu saat dia bergumam, "Xiao Yan." Sosok cantik Nalan Yanran di sampingnya sedikit membeku saat mendengar suara Yun Yun. Dia mengangkat kepalanya dengan sangat terkejut. Dia tidak percaya bahwa orang ini, yang mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melenyapkan kelompok dari sekte langit yang mendalam, adalah Xiao Yan. Cahaya keemasan muncul dari raksasa emas di depan banyak pasang mata. Tubuhnya dengan cepat menyusut. Dalam waktu singkat, ia berubah menjadi sosok kurus. "Haha, kamu baik-baik saja." Sosok kurus itu berbalik, dan wajah yang familiar muncul di depan mata Yun Yun dan Nalan Yanran yang terkejut. Yun Yun tertegun saat dia menatap wajah familiar itu. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya pulih dan tertawa getir. "Ini benar-benar kamu." Xiao Yan menyeringai. Dia mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Yun Yun. Yun Yun memahami niatnya dan mengambil pil dari dalamnya untuk dikonsumsi. Setelah itu, dia menyerahkan botol giok itu kepada Nalan Yanran dan memintanya untuk membagikan pil obat di dalamnya kepada para tetua lainnya. "Mengapa kalian semua ada di sini?" Ekspresi Yun Yun sedikit lebih baik setelah meminum pil obat. Mata cantiknya menyapu Cailin dan Xiao Yan. Dia mengalihkan pandangannya sambil bertanya dengan cara yang tampaknya acak. "Kami secara kebetulan memasuki wilayah tanah air kuno ketika kami bertemu dengan anggota sekte langit yang mendalam. Setelah itu, kami merasakan kelompokmu." Xiao Yan tersenyum dan menjawab. "Oh." Yun Yun sedikit mengangguk. Mata cantiknya menjelajah beberapa saat sebelum akhirnya berhenti pada Cailin. Dia berkata, "Tidak disangka saya bisa bertemu Anda di sini." Ketika Yun Yun masih berada di Kekaisaran Jiama saat itu, dia telah menerima undangan Guhe untuk pergi ke gurun Tager luas untuk merebut api inti teratai hijau dari Medusa. Selanjutnya, Cailin muncul di sekte Yunlan karena Xiao Yan. Secara keseluruhan, pertemuan mereka bukanlah pertemuan yang menyenangkan. Kedua wanita ini telah menaruh dendam.
Namun demikian, jelas bahwa tidak satu pun dari mereka yang menyangka pertemuan mereka berikutnya akan berlangsung seperti itu. Iya. Cailin sedikit mengangguk. Menjadi dingin dan acuh tak acuh, dia tidak menambahkan apapun, dia juga tidak berniat berbicara dengan Yun Yun. Ketika Cailin tidak mengatakan apa-apa lagi, Yun Yun, yang agak bangga dengan tulangnya, tentu saja tidak memberikan perasaan hangat apapun karena dinginnya Cailin. Oleh karena itu, dia juga menjadi pendiam. Xiao Yan sedikit canggung saat melihat suasana ini terbentuk di antara kedua wanita itu. Dia melirik Xiao Yi untuk meminta bantuannya, tapi dia hanya meliriknya sebelum memalingkan wajahnya. Hal ini menyebabkan dia merasa sedikit tertekan. Tidak disangka Xiao Yi yang lembut dan patuh akan meninggalkannya pada saat seperti itu. Kepala Pavilion Junior, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Pada saat ini, seorang tetua dari Sekte Bunga, yang telah mengonsumsi pil obat yang diberikan oleh Nalan Yanran, berjalan ke depan dan berterima kasih pada Xiao Yan. Haha, penatua terlalu sopan. Pavilion Bintang Jatuh memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Bunga. Lagi pula, Yun Yun dan aku adalah kenalan lama. Adalah tepat bagi saya untuk campur tangan dan membantu. Xiao Yan tertawa. Dia merenung sejenak dan berkata, Elder, bolehkah saya tahu sudah berapa lama sejak Anda memasuki wilayah kuno ini? Sudah hampir 5 hari, tapi kami belum mengikuti rute pastinya. Oleh karena itu, kecepatan kami cukup lambat. Sepanjang jalan, kami bahkan menarik sekelompok binatang yang sangat ganas. Kemudian, Sekte Langit yang mendalam melancarkan serangan diam-diam. Serangan mereka mengakibatkan kematian Elder King Hua. Penatua itu berbicara dengan nada agak sedih. Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia bertanya, kalau begitu, apakah penatua tahu tentang situasi faksi lain? Mereka seharusnya dengan cepat mendekati tahap wilayah kuno dari wilayah tanah air kuno. Itu adalah tempat yang telah ditinggalkan sejak zaman dahulu kala. Binatang buas biasa tidak akan mendekati tempat itu. Oleh karena itu, ini bisa dianggap sebagai wilayah aman di wilayah tanah air kuno. Yun Yun di sampingnya tiba-tiba menjawab. Namun, masih ada waktu 2 hari perjalanan dari lokasi kami ke tempat itu. Panggung wilayah kuno, ya. Mata Xiao Yan menunjukkan ekspresi kontemplasi. Dia ingin berhasil mendapatkan hati Bodhisattva, namun jelas mustahil bagi mereka untuk mencapai tempat itu hanya dengan kekuatan mereka. Harta karun misterius apapun akan dilindungi oleh binatang unik. Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan tentang harta karun yang sangat langka dan unik yang dikenal sebagai pohon kuno Bodhisattva. Binatang unik yang menjaganya tentu saja akan sangat menakutkan. Oleh karena itu, dia perlu meminjam kekuatan faksi lain untuk mendapatkan keuntungan dari kekacauan tersebut. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki peluang sedikit pun. Namun, faksi yang mampu mengatasi banyak hambatan ini dan akhirnya mencapai tahap wilayah kuno pastinya sangat kuat. Terlebih lagi, mungkin ada beberapa musuh Xiao Yan di sana. Contohnya adalah Aula Jiwa. Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit dan dengan lembut berkata, mengapa kita tidak melakukan perjalanan bersama pada perjalanan selanjutnya? Kekuatan kita pada akhirnya akan menjadi lebih kuat jika kelompok kita bersatu. Kami akan dapat membantu satu sama lain jika kami menemui masalah. Terlepas dari seberapa kuat beberapa faksi di panggung wilayah kuno, Xiao Yan harus mencapai tempat itu terlebih dahulu. Kalau tidak, percuma saja mengandalkan kekuatan mereka. Iya. Yun Yun ragu sejenak setelah mendengar saran Xiao Yan. Suasana kelompok Xiao Yan menyebabkan dia sulit membiasakan diri. Namun, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah melihat kelompok anggotanya yang terluka. Mereka telah menghadapi banyak bahaya di kawasan gurun kuno ini selama beberapa hari ini. Hanya dengan kekuatan mereka saja kemungkinan besar akan sulit mencapai tahap wilayah kuno. Kita ambil jalur ke timur dulu. Meskipun rute ke arah barat sedikit lebih dekat, jalan utama di tempat itu ditempati oleh piton iblis surga kuno, yang kekuatannya sebanding dengan ahli Douzun puncak 5 perubahan. Kami pasti akan mengganggunya jika kami ingin lewat. Kata Yun Yun. Piton iblis surga kuno? Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Ini adalah binatang ular bermutasi yang sangat langka. Ia hanya melampaui 9 piton tanah dalam yang tenang dalam hal keganasannya, tapi makhluk ini terlalu langka. Ia hampir punah di dunia luar, namun masih ada di gurun ini.
Namun, kelangkaan piton iblis surga kuno ini bukanlah alasan yang membuat Xiao Yan terkejut. Sebaliknya, itu karena dia ingat bahwa darah piton iblis surga kuno memiliki efek memurnikan dan memperkuat tubuh fisik seseorang. Saat ini yang dia butuhkan untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Hanya dengan melakukan ini dia dapat melatih badan kaca King Kong hingga puncak 99 kaki. Dia berada di wilayah tanah air kuno, dan dia masih harus berinteraksi dengan faksi-faksi kuat itu segera. Tidak akan mudah melakukan apapun jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup sebagai kartu truf. Terlebih lagi, Xiao Yan teringat bahwa ia pernah membaca dari sebuah buku kuno bahwa piton iblis surga kuno suka membangun kolam darah karena kolam darah tersebut akan menjadi lokasi kelahiran keturunannya. Agar keturunannya dapat menyerap energi yang cukup, ia akan menghabiskan ratusan tahun mengumpulkan harta alam yang kaya energi untuk dibuang ke kolam darah. Akhirnya energi ini diserap oleh darah dan menyatu dengan tubuh keturunan yang dilahirkan. Apakah kamu melihat piton iblis surga kuno dengan matamu sendiri? Sebuah kilatan muncul di mata Xiao Yan saat dia bertanya. Ya, kami bahkan bertukar pukulan dan hampir tidak bisa melarikan diri. Yun Yun menjawab dengan sungguh-sungguh. Jadi seperti ini, Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Dia segera mengangkat kepalanya, menatap Yun Yun, dan berkata, saya berencana untuk melakukan perjalanan. Piton iblis surga kuno sangat berguna bagiku. Apa? Kelompok Yun Yun langsung terkejut ketika mereka mendengar bahwa Xiao Yan berencana untuk pergi mencari piton iblis surga kuno yang ganas dan brutal itu. Saya punya rencana sendiri dan tidak akan melakukan sesuatu tanpa mempedulikan konsekuensinya, Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Tenang, meskipun piton iblis surga kuno sangat kuat, ia mungkin tidak mampu mengalahkan kita semua. Yun Yun hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia mendengar desakan Xiao Yan. Dia merenung sejenak sebelum menghela nafas, karena kamu bersikeras, ayo jalan bersama. Kelompok saya memiliki begitu banyak anggota yang terluka. Kita akan berada dalam bahaya yang lebih besar jika kita berpisah. Secara kebetulan, kami juga mengetahui rute yang harus diambil untuk membantu Anda menemukan piton iblis surga kuno dengan cepat. Haha, kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Tenang, saya tidak akan membiarkan kecelakaan menimpa kelompok Anda. Xiao Yan menghela nafas lega dan tertawa mendengar kata-katanya. Aku sangat menyesal memberitahumu tentang hal ini. Yun Yun tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia awalnya ingin menggunakan kejadian itu untuk memperingatkan Xiao Yan. Tanpa diduga, hal itu akhirnya menarik perhatiannya. Setiap orang harus istirahat dulu. Kami akan berangkat setengah jam lagi. Xiao Yan tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan memberitahu semua orang. Semua orang mengangguk ketika mendengar kata-katanya. Setelah itu mereka duduk. Xiao Yan juga duduk bersila di atas batu besar. Dia menutup matanya dan memasuki kondisi istirahat. Setengah jam istirahat dengan cepat berlalu. Xiao Yan membuka matanya dan melihat wajah anggota sekte bunga jauh lebih baik. Baru kemudian dia menganggukkan kepala dan berdiri. Dia baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Matanya memandang ke langit di belakangnya. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya dan dengan cepat berkata, semuanya, sembunyikan aura kalian. Seseorang akan datang. Seluruh kelompok terkejut setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka buru-buru mundur ke dalam hutan, menekan aura dan nafas mereka ke tingkat terlemah dalam prosesnya. Swos. Segera setelah kelompok Xiao Yan mundur ke dalam hutan, gelombang demi gelombang angin kencang tiba-tiba bergema di langit. Banyak sosok terbang melintasi langit dengan kecepatan sangat cepat. Orang-orang ini sangat berani. Bukankah mereka takut menarik serangan dari binatang buas itu? Xiao Yi sedikit mengerutkan kening dan berkomentar dengan lembut ketika dia melihat orang-orang ini berani terbang sembarangan. Xiao Yan merajut alisnya. Matanya menatap sosok cahaya di langit. Dengan penglihatannya yang luar biasa, dia dengan jelas melihat seorang wanita dengan pakaian berwarna-warni yang memimpin kelompok besar ini. Wanita ini memberi perasaan familiar pada Xiao Yan. Itu adalah Feng King Er dari suku iblis Phoenix Surgawi. Saat pemikiran ini muncul di dalam hatinya, Xiao Yan tiba-tiba teringat sesuatu dan beberapa kejutan muncul di matanya. Dia ingat ketika dia melihat Feng King Er di sisa-sisa Dou Sheng saat itu, dia hanya memiliki kekuatan Dou Zong.
Namun, perasaan yang dia berikan padanya sekarang jelas melampaui perasaan seorang ahli puncak Douzun biasa. Selain itu, dia samar-samar merasakan bahwa Feng Qing'er saat ini memberinya perasaan yang agak berbeda dari sebelumnya. Perbedaan ini bukan berasal dari penampilan luarnya. Sebaliknya, itu berasal dari jiwanya. Feng Qing'er di masa lalu tidak mampu membuat Xiao Yan merasakan tekanan apapun dengan mengandalkan garis keturunan suku Iblis Phoenix. Namun, dia bisa merasakan tekanan samar yang berasal dari Feng Qing'er. Dia pernah merasakan tekanan seperti ini dari Xian. Itu adalah tekanan dari Phoenix surga kuno. Mata Xiao Yan berkedip. Sesaat kemudian, dia akhirnya pulih sambil dengan lembut menghirup udara sejuk. Phoenix surga kuno telah menghilang dari dunia ini. Mengapa tekanan seperti ini muncul pada Feng Qing'er? Wanita ini pasti telah menemukan peluang besar yang membuat kekuatannya melonjak. Sepertinya saya tidak bisa menunda lebih lama lagi. Kali ini, saya harus menuju ke tempat di mana piton iblis surga kuno berada dan mengandalkan kumpulan darahnya untuk melatih badan kaca King Kong hingga mencapai puncaknya. Selain itu, saya harus melakukan terobosan ke bintang ke-9 Douzun. Xiao Yan mengepalkan tangannya. Musuh-musuh ini, yang kekuatannya melonjak, menyebabkan dia dipenuhi dengan semacam tekanan,